tapi salah ini harusnya antropolog, tidak begitu prolognya. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First of all, I would like to thank you to express my thankful for teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya harus ada prolog bahasa Inggrisnya sebab ada dosen bahasa Inggris di sini. Jadi untuk menegaskan saya juga bisa bahasa Inggris. Eh, Teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, eh, senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali. Eh, Terakhir kita berinteraksi di sekitar Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan saya kira sejak itu saya sudah tidak ikuti lagi bagaimana dinamika diskursus di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di Muktamar kemarin juga sebenarnya saya menunggu perdebatan paradigmatik atau perdebatan konseptual seputar gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi saya tidak dengarkan itu. Itu bisa jadi karena saya betul-betul sudah jadi outsider, eh, tidak lagi berada di apa ya, ruang dalam, ruang keluarga atau ruang tamu IPM, sehingga tidak bisa memotret lebih dekat bagaimana sebenarnya pertarungan diskursus yang terjadi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekedar menyebut diskursus-diskursus masa lalu, misalnya pasca reformasi kan eh, kita banyak bergulat dengan spirit eh, eh, gerakan yang mendorong critical consciousness, gerakan yang mendorong kesadaran kritis bagi pelajar Indonesia, dan yang paling apa ya, yang paling saya ingat dulu misalnya perdebatan antara gerakan 3P dan 3T, GKT. Gerakan 3T itu IPM masa lalu itu identik dengan gerakan tertib belajar, tertib ibadah, dan tertib berorganisasi. Kemudian itu dikritik oleh generasi baru IRM waktu itu yang menganggap bahwa paradigma developmentalisme tidak cukup, eh, atau paradigma self development, pengembangan diri yang gampang kita temukan bukunya di toko-toko buku, motivasi diri dan seterusnya, itu eh, tidak cukup untuk sebuah gerakan pelajar. Dan eh, awal-awal reformasi dulu kita mendeklar gerakan kritis transformatif. Kita tidak sekedar melihat individu, kita tidak sekedar melihat aktor, tapi kita melihat relasi struktur, kita melihat sistem, kita melihat relasi-relasi sosial yang bisa menjadi akar persoalan-persoalan pelajar. Itu juga prolog untuk menegaskan bahwa saya bukan orang luar, saya orang dalam, dan saya kalau mau pure memang eh, eh, sejak pelajar memang saya lebih banyak berproses secara emosional, secara intelektual di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya kira begitu juga Kak Tahir, mantan aktivis IPM di Bone, Kak Tahir ya. Oke, hari ini saya diminta, ini panjang sekali prolognya ya. Karena begitu memang salah satu ciri khas etnografi. Etnografi itu dalam bahasa antropologi disebut thick description, deskripsi tebal. Dan sebelum kita masuk ke lapangan etnografi, yang paling perlu dilakukan oleh seorang peneliti etnografi atau sebutlah yang banyak dilakukan oleh antropolog adalah membangun raport. Raport itu membangun kepercayaan bahwa saya bukan orang lain. Saya jadi ceritalah apa adanya. Nah, itu yang membedakan peneliti-peneliti antropologi dengan peneliti kualitatif yang lain, atau mungkin penelitian yang bersifat kuantitatif yang hanya turun ke lapangan satu dua kali, bawa kuesioner atau bawa pedoman wawancara yang sangat terstruktur, kemudian pulang hanya dengan satu kali pertemuan. Seorang antropolog biasanya akan menghabiskan waktu satu siklus waktu minimal, kalau in perspektif klasik ya, ya 1 sampai 2 tahun
Kalau teman-teman misalnya mengenal Mitsuo Nakamura, peneliti Muhammadiyah selama 40 tahun, eh, bayangkan penelitian lapangannya ketika dia pertama kali turun lapangan di Kota Gede Yogyakarta itu dia menghabiskan 2 tahun menginap di Kota Gede. 2 tahun dia menginap di Yogyakarta, itu menginap di rumah warga, kemudian berinteraksi sehari-hari. Ya, dia non-Muslim tapi dia ikut pengajian, dia mengikuti bagaimana ritual sholat Jumat, dia ya kalau kalau Mitsuo Nakamura saya kira tidak tidak sholat ya, tidak. Kalau ada antropolog lain misalnya Van Bruinessen itu malah dulu meneliti di Gontor, dia ikut ritual sholat lain, dia coba praktekkan, dia mau dapatkan feel-nya, bagaimana rasanya sholat itu, bagaimana bagaimana rasanya ritual umat Islam itu. Ya, kalau Nakamura jadi pengamat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dia ikut di rapat-rapat Muhammadiyah, dia mengikuti pengajian lebih serius dibanding orang Muhammadiyah sendiri karena kalau teman-teman baca Bulan Sabit terbit di atas pohon beringin, Nakamura di situ membuktikan bagaimana dia menulis secara detail dan terperinci bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan mubalik-mubalik Muhammadiyah dalam pengajian. Itu juga masih prolog. Karena ya itu prolog itu sudah masuk satu kata yang dituliskan di judul yang diajukan teman-teman panitia tentang etnografi Ramadan. Eh, saya kira diskusi kita sore hari ini kalau eh, kita maknai sekedar penggambaran Ramadan, kontennya mungkin akan berbeda dengan konten-konten tahrib Ramadan ya yang teman-teman mungkin telah lakukan lewat tablik akbar atau mengundang para mubalik sebelum Ramadan. eh Izinkan saya share share PPT ya. eh tapi sebentar, semoga sempat saya share. Saya sebenarnya pernah pernah menulis tapi tidak belum belum jadi dan belum sempurna tentang penggambaran suasana Ramadan secara etnografis dalam konteks Indonesia kontemporer. Eh, Kira-kira apa yang akan saya sajikan ini adalah bagian dari tulisan yang tidak selesai itu. Ya, saya harap sebentar interaksi kita akan membuat tulisan ini menjadi selesai. Eh, ya, etnografi Ramadan kontemporer di Indonesia. Eh, Ya, idealnya begini. Dalam tradisi antropologi itu, idealnya kalau kita bicara etnografi, kita melakukan riset secara mikroskopik, secara apa? Secara lokus itu sempit. Misalnya etnografi di sebuah kampung, etnografi di sebuah desa, atau etnografi di sebuah komunitas. Eh, Ya, tapi karena ini sifatnya pengumpulan data sekunder, saya hanya melakukan, tapi ini juga tren sebenarnya dalam dalam khasana penelitian. Apa yang saya lakukan ini biasa juga disebut dengan netnografi. Netnografi itu etnografi internet. Etnografi internet itu ya data-datanya bisa didapat dari media online, bisa didapat melalui observasi di media sosial seperti di Instagram, di TikTok atau di Facebook. Ini karena ini sifatnya bukan bukan penelitian lapangan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap melalui media online dan media sosial. Dan saya tertarik pada beberapa isu kunci untuk menggambarkan fenomena Ramadan kontemporer di Indonesia saat ini. Eh Sore hari ini kalau kita bicara etnografi Ramadan tentu topiknya akan sangat panjang kali lebar dan kira-kira banyak bab itu tidak cukup karena terlalu banyaknya objek kajian kajian antropologi yang bisa kita lihat dari perspektif Ramadan. Karenanya izinkan saya membatasi ke beberapa
ke beberapa tema yang menurut saya eh, eh, ya, saya tidak tahu kalau teman-teman mungkin bisa menggambarkan sebentar sedikit yang lebih aktual, tapi menurut saya ini tren eh, fenomenologis Ramadan dalam beberapa tahun terakhir. Eh, Diskursus yang pertama saya akan bicara tentang ini yang mungkin agak klasik ya, tentang waktu dan identitas ritual Ramadan. Saya akan bicara tentang diskursus penentuan awal Ramadan, diskursus tentang bagaimana negara menghadirkan legitimasi untuk eh, atau otoritas untuk menunjukkan eh, penentuan waktu awal Ramadan dan bagaimana kontestasi itu dengan teman-teman yang Muhammadiyah dengan narasi baru kalender Hijriah Global Tunggal. Eh, tapi sayang sekali saya lihat diskursusnya dalam ini, seingat saya ini Ramadan pertama kita menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Makanya ini masih proses adaptasi karena saya lihat teman-teman yang membela waktu puasa Muhammadiyah ini masih menggunakan argumen wujudul hilal, hisab wujudul hilal, belum menggunakan argumen kalender hijriah global tunggal. Yang kedua, perdebatan klasik Muhammadiyah sejak tahun 70-an 80-an tentang terma ritual tarawih, diskursus 8 rakaat dan 23 rakaat. Kemudian di tema B kita akan mencoba melihat beberapa kebijakan publik dan kebijakan waktu yang ditentukan oleh negara. Eh, itu kaitannya dengan misalnya libur Ramadan. Kita akan mencoba melakukan komparasi historis kebijakan libur Ramadan sepanjang Indonesia merdeka, itu bagaimana model-model kebijakan negara dan termasuk fleksibilitas waktu pengelolaan birokrasi ya. Di Ya, kalau Ramadan kan ada istilah ya, ada pelonggaran waktu. Bagaimana cara pandang negara melihat kinerja produktivitas ASN atau kelonggaran terhadap pihak-pihak swasta menyambut Ramadan. Ini terkait jam kerja biasanya, jam kerja, penambahan atau pengurangan jam kerja. Kemudian tema yang ketiga kita akan bicara eh, kuliner, kita akan bicara praktik pangan, budaya masyarakat kota dan ekonomi perhatian. Ekonomi perhatian itu apa ya bahasa Inggrisnya? Merebut waktu itu yang dilakukan oleh media sosial. Sebenarnya di sini eh, saya akan bicara tentang kuliner dan bagaimana mediatisasi agama. Bagaimana agama dipentaskan di media khususnya media sosial. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita akan menyinggung beberapa tren anak muda mutakhir yang terkait dengan kebisingan dan politik ketertiban. Tadi saya ingin menyebutnya dengan istilah eh, merebut malam ya. Ini bagaimana tren anak muda di malam hari selama Ramadan. Ini juga akan kita diskusikan. Tadi saya ingin me, apa, kira-kira kalau kita pakai siklus waktu, kita akan mencoba menggambarkan dari awal Ramadan apa fenomena sosial yang menarik perhatian publik, kemudian mulai dari sahur, kemudian ritual pagi sampai buka puasa, ritual tarawih. Ini sebenarnya bisa juga kita ulas secara kronologis ya. Bagaimana budaya kita sepanjang Ramadan dari perspektif antropologi. Eh, saya mulai dengan ini ya fenomena klasik sebenarnya karena mungkin teman-teman juga sudah bosan mendiskusikan topik ini, tapi ada poin yang ingin saya tegaskan lewat poin ini. Eh, jadi ah, saya ingat apa yang disampaikan Gus Dur dulu. Gus Dur itu pernah mengidentifikasi ketika ditanya, Gus, Indonesia ini negara apa? Indonesia ini negara agama atau negara sekuler?
Gus Dur bilang Indonesia ini negara bukan-bukan. Bukan negara sekuler, bukan negara Islam, bukan negara agama. Karenanya kalau kita melihat banyak eh, fenomena kebijakan negara terkait agama, ini sebenarnya karena negara bukan-bukan itulah sehingga eh, negara bisa sangat fleksibel untuk memainkan politik. Eh, Kalau itu menguntungkan negara atau itu bersifat menjaga ketertiban, mungkin negara akan mengintervensi wilayah-wilayah keagamaan. Tapi kalau itu dianggap kontraproduktif, negara memutuskan cuci tangan dengan itu otoritas tokoh-tokoh agama. Dalam kasus ini menarik, dalam kasus penentuan awal Ramadan, eh, eh, negara ini mengambil posisi eh, ya sebenarnya mereka ingin merebut menegaskan otoritas dengan misalnya mengundang eh, ya bikin dulu legitimasi lah, bikin Ru'yatul Hilal. Unisme juga salah satu tuan rumah Ru'yatul Hilal dari beberapa tahun terakhir. Eh, Kemudian sesudah Ru'yatul Hilal ada mekanisme yang disebut dengan sidang isbat. Sidang isbat itu sebenarnya adalah ruang untuk otoritas negara itu mendapatkan legitimasi publik karena eh, semua ormas keagamaan, semua tokoh-tokoh agama itu diundang, representasinya diundang untuk mendengarkan dan memberi masukan. Sebenarnya dulu kulturnya adalah harapannya negara kalau meminjam Jurgen Habermas, ingin menghadirkan ruang publik yang setara bagi semua untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait satu Ramadan atau satu Syawal. Uh, tapi sayangnya ini kan sidang isbat sebenarnya stempel saja karena eh, keputusan sebenarnya sudah selesai, sudah diambil dan sidang itu tidak akan mengubah apa-apa. Itulah dulu kalau beberapa tahun yang lalu di era Pak Din Samsudin kalau saya tidak salah, Muhammadiyah pernah menegaskan menarik diri dari sidang isbat karena seolah-olah kehadiran ormas-ormas Islam itu hanya akan dijadikan stempel legitimasi dan Muhammadiyah juga kalau hadir di situ seolah-olah Muhammadiyah mengkhianati hasil musyawarah. Kalau dia hadir di sidang isbat, kemudian tidak melaksanakan keputusan isbat, sehingga apalagi dulu pernah ada satu waktu ya terkesan em, Muhammadiyah dipojokkan di forum itu dan dijadikan bulan-bulanan oleh peserta sidang isbat, sehingga eh, dulu sempat saya beberapa tahun terakhir saya kira bergabung kembali. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan jatah kabinet ya sehingga Muhammadiyah juga gabung di sidang isbat dalam beberapa tahun terakhir. Eh ya tapi itu poin pertama dari legitimasi negara. Poin kedua sebenarnya pertarungan diskursusnya adalah eh, pertarungan wacana eh, antara teknokratisme dengan keyakinan keagamaan. Muhammadiyah kan selalu mengintrodusir perspektif sains bahwa eh, sebenarnya bulan itu beredar pada waktu yang tetap sehingga sebenarnya bisa diprediksi. Gerhana bulan saya yang waktunya eh, hanya dalam hitungan menit itu bisa kita prediksi secara sangat akurat. Kenapa kita tidak bisa memprediksi? Sebaliknya di kubu sebelah eh, yang kita sering hakimi ya, kita sering menghakimi mereka kubu yang anti sains. Dalam beberapa kajian mereka sebenarnya juga eh, sangat fasih di ilmu falak. eh, NU itu punya majelis khusus yang mengurusi persoalan falak dan mereka juga punya banyak ahli astronomi. Saya kira Prof. Thomas Jamaluddin yang di BRIN itu juga kader NU yang kira-kira mendalami ilmu astronomi. Jadi ini sebenarnya kalau saya dari dulu menyatakan ini sebenarnya bukan pertarungan hisab versus ru'yah.
ini pertarungan otoritas, pertarungan legitimasi. Eh, Ya hanya bedanya sebenarnya mereka juga bisa mengukur akurasi ukuran-ukuran bulan. Hanya kan dulu kita berdebat pada level kalau di wujudul hilal ya. Di wujudul hilal dulu kita masih berdebat pada level ketinggian derajat dan tingkat elongasi bulan. Kalau sekarang saya kira itu dulu ya perdebatannya itu. Jadi kalau eh, Kementerian Agama itu alat validasi akhirnya adalah dilihat dengan mata. Makanya butuh ru'yatul hilal. Betul bahwa dia bisa menghitung, tapi eh, finalisasi penentuan awal Ramadan, awal Syawal itu ditentukan oleh visibilitas dengan mata telanjang. Nah, kalau kita kan dulu waktu masih pakai ru'yatul hilal, biar 0, sekian derajat itu sudah cukup untuk kita sebut sebagai satu Syawal. Nah, oh ya ini, oh sebenarnya di sini saya juga akan menggunakan istilah eh ini saya membaca ya teman-teman Muhammadiyah juga belum di kalender Hijriah Global Tunggal itu juga di Muhammadiyah masih ada pertarungan diskursus. Buktinya tahun lalu Majelis Tarjih sebenarnya sudah ingin menerapkan kalender Hijriah Global Tunggal sejak 1446 Hijriah. Tapi karena di internal Muhammadiyah masih banyak yang ragu untuk bergeser dari wujudul hilal. Kalau wujudul hilal itu sederhananya begini, kalau bulan itu 0,0 sekian persen itu sudah masuk satu Syawal atau satu Ramadan, tapi konteks perhitungannya masih konteks apa istilahnya wilayatul hukminya masih konteks Indonesia. Jadi kalau tidak dilihat tidak masuk antara Aceh sampai Papua berarti dia belum masuk satu Ramadan. Nah, pergeseran di kalender Hijriah ini akhirnya saya kok jadi ceramah jadi majelis tarjih. Eh, saya ingin mereview singkat saja ya bahwa ada diskursus ini di Muhammadiyah. Nah, di kalender Hijriah Global Tunggal sebenarnya kita sudah mirip-mirip yang teman sebelah. Pergeseran dari wujudul hilal ke imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kriteria yang memungkinkan bulan untuk dilihat dengan mata. Tapi karena ini perhitungannya global, dihitung seluruh dunia, maka prinsipnya adalah satu hari satu tanggal. Karena satu hari satu tanggal, kalau dia dilihat di Amerika atau dilihat di Saudi, sebenarnya semua dunia, seluruh dunia dianggap telah memasuki penanggalan yang baru. Jadi kalau imkanur ru'yahnya seingat saya ada sekitar 5 derajat dan 5 derajat itu diambil sebagai titik moderat supaya semua bumi itu bisa terhitung satu tanggal. Tidak ada lagi perbedaan satu Syawal, satu Hijriah. Ini persoalannya kalender Hijriah Global Tunggal, meskipun hasil konferensi di Turki, bedanya yang hadir di Turki itu ilmuwan-ilmuwan rata-rata. Hanya Muhammadiyah yang punya jamaah. Jadi makanya bisa diterapkan di Muhammadiyah karena satu hanya Muhammadiyah yang punya jamaah, dua hanya Indonesia salah satu negara yang cukup cukup moderat untuk tidak memiliki mazhab negara. Sekiranya Indonesia ini seperti Malaysia atau Indonesia ini seperti Arab Saudi, tidak ada ruang bagi Muhammadiyah untuk berbeda pendapat dengan negara. Untunglah Indonesia ini negara bukan-bukan sehingga kita memiliki ruang untuk Oke, tadi saya sebagai orang Muhammadiyah, sekarang saya kembali sebagai antropolog. Bagaimana melihat ini? Bagaimana melihat eh, pertarungan diskursus ini? Jadi saya memandang ini pertarungan otoritas dan legitimasi. Muhammadiyah ini kelebihannya adalah satu kita punya brand ID itu sebagai gerakan berbasis saintek. Jadi spirit Islam berkemajuan itu kita terbrand sebagai gerakan yang lebih dekat dengan ilmu pengetahuan. Uh, itu otoritas yang melekat di kita. Sebaliknya, negara itu meskipun mengklaim diri sebagai otoritas yang berusaha netral, uh, tapi sebenarnya negara itu harus diakui berada di bawah
atau takut berbeda dengan pandangan keagamaan mayoritas yang disebut komunitas NU. Ya, siapa tidak takut kalau survei LSI DNIJA menempatkan jumlah orang Indonesia yang mengaku NU itu sekitar 54%. Sementara jumlah orang Indonesia yang mengaku Muhammadiyah hanya 4,8%. Tentu saja kalau pemerintah mau pikir-pikir, wah ini bahaya terhadap legitimasi negara kalau saya berbeda dengan ini diakui secara saintifik lewat survei ya. Oke, itu ini tadi saya sudah singgung. eh, nah, di negara juga sudah ada pergeseran. eh Dulu itu negara ada kriteria 2 derajat. Jadi dulu Hasyim Musadi, dulu Kementerian Agama punya kriteria ya 2 derajat itu berpotensi untuk dilihat. Tapi se- ini sudah hampir ketemu ini. Karena Muhammadiyah langsung lompat ke skala global, sementara negara, pemerintah, itu lompat ke skala lokal. Skala lokal, sorry, regional. Regional itu kita sepakat dengan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu yang disebut MABIMS. Malaysia, Indonesia, sorry, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ini negara yang bersepakat bahwa eh, sebenarnya negara juga sudah bisa bikin kalender Hijriah ini, asal konsisten dengan kriteria Mabims ini. Tapi kan masalahnya adalah meskipun ada kriterianya, mereka tetap terperangkap pada kewajiban untuk harus melihat. Mirip di Arab Saudi. Arab Saudi itu punya Quran apa ya Ummul Qura, kalender Hijriah Ummul Qura, tapi itu kalender administrasi. Jadi mereka mengkodifikasi ada kalender administrasi, ada kalender eh, ibadah. Jadi kalender administrasi dan kalender ibadah. Oke, itu diskurs yang pertama tentang kalender dan penentuan satu Syawal. Eh, Diskursus yang kedua tentang eh, ya, tapi ini agak berbeda ya, agak agak berbeda nuansa kebatinannya. Kalau tahun 70-an, tahun 80-an, perbedaan jumlah tarawih itu antara 11 dan 23 itu bisa membuat orang mencabut parang, orang berkelahi. Tapi sekarang kan masyarakat Indonesia ini sudah sangat dewasa dengan itu, sudah dianggap lucu-lucuan saja atau ya siapa yang sesuai selera ini bisa menentukan masjid mana yang bisa kita datangi atau kalau kita mau membawa keluarga itu nyamannya dengan berjamaah berapa. Ada cerita dulu Kiai A.R. Fahrudin itu pernah diundang ceramah tarwih di kantor PBNU. eh Ya, dia ceramah. Sesudah dia ceramah tarwih, eh dia didaulat jadi imam di kantor PBNU untuk salat tarwih di PBNU. Sebelum jadi imam, Air Fahrudin tanya balik, tunggu dulu, sebelum saya jadi imam saya tanya, sebentar, maunya kita tarwih 8 atau tarwih 20? Wah, kompak jamaah bilang, tarwih 20, Ustaz. Ini kantor NU ini, harus tarwih 20. Oke, tarwih 20. Mulailah Air Fahrudin memimpin sholat berjamaah. 8 rakaat itu memang memang sholatnya 8 rakaat, tapi durasi waktunya sama dengan 20 rakaat. Jadi air faru ini kan Alhamdulillahi Rabbil durasi pembacaan ayatnya panjang dan dia baca ayat-ayat yang panjang. Selesai 8 rakaat, air Fahrudin balik ke jamaah. Bagaimana? Kita lanjut tarwih 20. Oh tidak Ustaz, cukup, cukup, cukup. Jadi itu cerita lucu-lucuan saja bahwa ya sebenarnya NU juga mau di salat 8. Nah, yang penting yang panjang-panjang seperti salatnya Air Fahrudin. Eh, tapi karena kedewasaan ini saya kira saya tidak tahu kedewasaan ini terjadi karena apakah karena Muhammadiyah sudah banyak bikin masjid sendiri ya. Karena saya baca banyak misalnya apa ada beberapa
etnografi yang saya baca, yang termasuk Nakamura atau Kyun Hun Jim, antropolog dari Korea Selatan, itu memang eh, eh, di hampir semua tempat itu strategi konflik yang digunakan Muhammadiyah untuk tidak bertengkar secara fikih dengan masjid yang lama itu biasanya bikin masjid baru. Apalagi tahun 70-an, tahun 80-an, Muhammadiyah masih banyak punya warga dari kalangan pengusaha. Jadi sebenarnya bikin masjid baru itu eh, secara ekonomi ya tidak susah bagi Muhammadiyah. Saya ingat ada kawan saya di Galesong, bapaknya dulu ketua PCM, kakeknya ketua PCM di sana. eh Ya karena perbedaan fikih ya, kunut subuh, tarwih 8 dan tarwih 20. Bayangkan itu masjid lama itu apa istilahnya? Hanya bertetangga kira-kira tidak lebih dari 10 meter. Jadi Muhammadiyah bikin masjid baru hanya sekitar 10 meter dari masjid yang lama. Tapi semangatnya kalau ditanya bukan untuk merusak uhuah, bukan. Jadi Muhammadiyah bilang, ini hasil percakapan saya dulu waktu beliau masih hidup. Justru karena kami ingin menjaga uhuah. Kalau jamaah Muhammadiyah tetap berjamaah di situ, kita ganggu pemahaman keagamaan mereka, kita bertengkar terus-terusan. Usulnya tidak sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Makanya dia bilang ya lebih bagus kita bikin masjid sendiri ya. Itu argumennya kenapa orang Muhammadiyah memilih resolusi konfliknya dengan bikin masjid baru. Dan fenomena ini juga saya kira di Ramadan eh, eh, saya ikut pengajian Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah kemarin. Ada salah satu pemateri yang bilang begini, eh, di masa mendatang eh, khususnya di kalangan Gen Z dan Gen Alpha, mereka tidak akan lagi bertanya Anda NU atau Muhammadiyah. Mereka tidak akan lagi bertanya Anda Syiah atau Ahmadiyah. Mereka mereka justru akan lebih memilih praktik-praktik keagamaan yang mereka merasa nyaman dengan itu. Jadi mereka tidak akan lagi lihat misalnya soal tarwih, mungkin anak-anak muda baru kalau tarwih ya kalau mereka nampaknya lebih nyaman yang 08 ya. Mereka suka yang simplistik. Jadi tidak, kalau dulu kan 8 dan 20 itu identitas yang kental. Saya Muhammadiyah, saya 8. Gen Z nanti memilih yang nyaman, yang fleksibel. Makanya kalau kalau sering kita dengarkan, kalau dulu ya tahun 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, akrab kita dengan istilah New Age. New Age. New Age itu manusia di abad ke-20, bukan abad 21, manusia di abad ke-20, akhir abad ke-20 dulu, itu eh, gandrung dengan spiritualitas, tapi tidak suka dengan agama formal. Spirituality yes, organized religion no. Jadi mereka senang dengan spiritualitas, tapi tidak senang dengan agama yang formal. Kira-kira Gen Z di masa mendatang ya tarawih yes, tapi tidak ada urusan dengan NU dan Muhammadiyah. Oke, itu soal tarawih. Kemudian ini saya menunjukkan gambaran komparatif tadi tentang kalender ya. Kalau di Arab Saudi kan dan negara Timur Tengah pada umumnya ya keputusan ibadah itu masih pada ru'yah, meskipun mereka punya kalender hijriyah. Kalender hijriyah itu untuk administrasi, sementara ru'yah itu kepentingan kepentingan ibadah. Dan otoritas negara melalui Mahkamah Agung itu penentu. Kalau diputuskan oleh negara, tidak ada yang boleh berbeda pendapat. Di Pakistan, saya tidak tahu mana duluan, Pakistan atau Indonesia. Pakistan juga ada Ru'yat Hilal Committee. Ya, dia juga apa ya? Dia juga melakukan sidang isbat. Tapi perbedaannya di Pakistan bukan ormas dan negara yang berbeda pendapat. Di Pakistan itu kadang provinsi yang berbeda pendapat. Jadi ada provinsi tertentu mungkin karena ya sudah masuk bulan di situ, sudah bisa dilihat bulan di provinsi tertentu. Jadi ada otoritas pemerintah provinsi untuk menentukan kapan lebaran dan kapan puasa.
Ini ditunjukkan oleh salah satu peneliti tahun 2005. Jadi ada identitas antar provinsi. Kemudian yang berat ini negara-negara Barat yang minoritas Muslim. eh Mereka kan kiblatnya mana? Mau ikut Saudi, ikut Turki, atau ikut kalkulasi lokal? Ada otoritas di sana, misalnya ISNA di Amerika. eh ini bisa lebih cair mereka karena tidak ada otoritas. Bayangkan misalnya mahasiswa dari Makassar pergi kuliah di Amerika, itu mau ikut mana? Biar biar mereka mau Lebaran hari ini, tapi kalau tidak ada teman yang Lebaran, tidak bisa juga kan? Ini fragmentasinya lebih akut di negara-negara minoritas Muslim. Kemudian eh, ya di Maroko dan Afrika Utara sama. Memang Indonesia ini yang unik. Indonesia kita punya negara, tapi negara tidak memaksakan. Karena kita kan negara bukan negara agama. Jadi dia tidak bisa paksa kita untuk menentukan ini. Kemudian kajian-kajian yang lain terkait dengan eh, kebijakan publik soal waktu ya. Ini surat edaran bersama. Ini kita mulai dari kebijakan libur sekolah. Teman-teman sekalian, sejak era Orde Lama, sejak era Masyumi di era pemerintahan Soekarno, tradisi sekolah di Indonesia itu adalah libur 1 bulan penuh selama Ramadan. Nah, itu bayang pemerintah Soekarno saja yang mungkin, meskipun Soekarno orang Muhammadiyah ya, tapi bayangkan di era Orde Lama kan ada PKI, itu menghargai Ramadan dia. Dia ndak mau campuri, dan dia PKI juga di era Orde Lama itu tidak pernah komplain kebijakan libur di era Ramadan. Di era Orde Baru, baru tahun 70-an, ini sudah ada efek apa ya, efek kesadaran beragama yang Ramadan harus produktif, Ramadan tidak boleh malas-malasan. Era Orde Baru, Menteri Pendidikan Daud Yusuf itu mulai menghapus libur sekolah. Saya dapat dokumen pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 70-an itu mengeluarkan pernyataan sikap menolak kebijakan menteri. Menolak kebijakan Menteri Daud Yusuf yang dianggap mengganggu ibadah, dan Ramadan adalah kewajiban yang apa ya, bulan yang harus dihargai oleh pemerintah. Tapi entah bagaimana negosiasikan, ini era Orde Baru. Anda bisa protes, tapi kalau negara sudah memutuskan, Anda tidak bisa melawan. eh di era Orde Baru saya ingat dulu saya sekolah SD di era Orde Baru, itu kayaknya kita libur kalau Ramadan paling hari pertama Ramadan, dan biasanya kita menjelang libur libur Lebaran itu juga mungkin 1-2 hari jelang Lebaran. Itu pun eh, bahkan seingat saya dulu ada 1 hari sebelum Lebaran kita baru libur ya. Nanti pasca eh ini juga keputusan penting tahun 70-an ya. Tahun 70-an juga negara mendirikan Badan Hisab Ruqyah yang dibawa Kementerian Agama untuk menjembatani prosedur-prosedur teknis keagamaan. Nah, nanti kita mulai, ini saya persingkat kronologi waktunya. Seingat saya sejak era reformasi dulu sempat ada diskursus lagi untuk mendorong kita libur full Ramadan. Tapi ada win-win solution, ya sudahlah. Eh, yang berubah itu paling jamnya, waktu di sekolah dipersingkat, eh, atau eh, dipersilahkan sekolah eh, tetap masuk selama Ramadan, tapi fokus ke kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat atau eh, fokus ke kajian-kajian agama. Tapi kan di era era sekarang kan era otonomi daerah ya. Tapi saya lihat masih eh, baik umat Islam ataupun kaum nasionalis murni Puritan itu tidak tidak lagi mempersoalkan jadwal yang eh, ribet itu. Eh, eh,
mulai tahun lalu saya lihat ada negara itu sudah mulai memperhatikan menggunakan istilah belajar mandiri. Tidak ya meskipun eh, apa ya menggunakan istilah belajar mandiri meskipun sebenarnya negara tidak ikhlas sebenarnya menggunakan istilah libur. Makanya di edaran-edaran menteri itu mereka menggunakan istilah belajar mandiri dan siswa dianjurkan untuk belajar di rumah, tadarus atau pembinaan rohani sesuai agama masing-masing. Kemudian waktu kerja ya, ini waktu sekolah, kemudian waktu kerja juga negara mengatur misalnya jam masuk berbeda antara Ramadan dan di luar Ramadan. Meskipun tidak seperti beberapa negara Timur Tengah ya. Kalau negara Timur Tengah memang kebijakan negara. Kalau kayak kampus kami di Unismu tidak ada aturan khusus waktu masuk jam 9 pulang jam 3. Kalau karena negara tidak mengatur, kalau negara-negara Timur Tengah mengatur itu sampai level berapa jam maksimal 6 jam maksimal kalau di bulan Ramadan ya. Tapi kalau di Indonesia ini eh, justru karena tidak diaturnya, kalau orang datang terlambat selama Ramadan ini dimahfumi. Itu kultur Indonesia. Eh, oke, ini saya kira sudah kita bahas tadi. Kemudian ini saya juga melihat sebagai ini mungkin agak sedikit sudah mulai keluar dari otoritas negara ya. Eh, di sini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, misalnya soal soal budaya urban dan praktek-praktek kuliner selama Ramadan. Ada fenomena ini juga sudah ditulis di beberapa jurnal. Saya ingat saya ada teman dari UGM yang menulis tentang war takjil, takjil war ya bahasa ini war takjil ini secara gramatikal tidak benar ini. Takjil war, takjil war, perang takjil ya ini sebenarnya mediatisasi saja karena kalau sekedar tapi di mana tadi? Kayaknya pernah saya baca beberapa waktu lalu, takjil itu dalam bahasa Arab artinya menyegerakan. Tapi mengalami deviasi makna, takjil itu kalau kita sebut takjil ini bayangan kita sekarang itu makanan manis, es buah, pisang hijau. Padahal itu dalam makna etimologis dalam bahasa Arab, takjil itu menyegerakan. Jadi kalau berbagi dia berubah menjadi kata benda dari jadi takjil itu artinya menyegerakan berbuka kemudian berubah menjadi makanan manis dalam konteks Indonesia. Jadi itu apa ya ya tafsir lokal lah tentang makna takjil di kita. Takjil berubah menjadi makanan manis dan eh, eh, dia beririsan ya. Kalau tadi ada istilah ngabuburit dipakai di acara ini ngabuburit. Ngabuburit itu juga mohon diluruskan kalau salah saya ingat saya dia istilah Sunda waktu menunggu berbuka. Menunggu berbuka itu belakangan juga disempitkan maknanya, ngabuburit itu disempitkan maknanya dengan berburu buka puasa. Padahal ngabuburit itu menunggu berbuka bisa dengan tadarusan, bisa dengan pengajian, bisa dengan membaca. Tapi ini juga ngabuburit sebenarnya sudah tepat ini mengembalikan makna ngabuburit. Kita berdiskusi sebelum buka puasa karena dalam makna banyak orang itu ngabuburit itu jalan-jalan cari takjil. Itu kira-kira. Jadi ada pembiasan makna dan uh, ini poin yang ingin saya sampaikan. Kalau sekedar cari takjil kan biasa, cari makanan manis itu biasa. Tapi uh, ini bukti bahwa atmosfer Ramadan juga itu bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi orang-orang non-Muslim juga. Sebenarnya menurut saya takjil itu juga sudah lama orang-orang non-Muslim itu berburu takjil. Tapi nanti viral ketika dia termediatisasi lewat TikTok. Jadi ada orang yang mentiktokkan orang non-Muslim ini atau ada juga orang non-Muslim yang bikin TikTok. Mumpung kita tidak puasa, kita duluan cari cari gini. Jadi sudah ba'da asar atau siang-siang orang non-Muslim itu sudah mencari ini. Ah, ini contoh sederhana bahwa Gen Z itu sangat cair sebenarnya dari sisi identitas.
ya, tidak tidak kental, tidak mengkristalisasikan identitas itu. Eh, Ya, ini bisa menjadi sesuatu yang sulit di Republik ini. Eh, tapi akan ada persoalan, jangan sampai. eh, tapi ini saya kira tidak begitu dikhawatirkan ya. War takjil ini justru juga bisa menjadi pintu masuk untuk labeling. Istilah nonis kan berkembang lagi sekarang, istilah nonis. War takjil oleh nonis. Semangatnya toleransi, tapi mungkin side effect-nya, efek dampaknya justru bisa eh, apa ya, mereduksi harmoni lintas iman. Mungkin di media sosial kita kelihatan baik-baik saja, tapi ketegangan itu justru bisa muncul di balik layar atau di luar layar. Eh, ini masih ada kaitannya tadi dengan takjil ya. Eh, eh, ya, di bulan Ramadan ini ada istilah, eh, apa istilahnya? Warga negara itu tanda petik eh, punya otoritas melawan otoritas negara. Jadi apa contohnya? Bulan Ramadan itu banyak orang merasa bebas tidak pakai helm, tidak takut polisi, cukup pakai songkok. Oh, mau tarwi, mau buka puasa, pedagang pedagang kecil, pedagang-pedagang takjil itu bebas menguasai trotoar. Bebas di baik di kota, kalau di mereka merasa ini bulan bebas aturan. Kira-kira begitu. Ada cara pandang begitu di kalangan masyarakat bahwa Ramadan itu bulan bulan penuh hikmah. Jadi hikmahnya kita bebas melanggar aturan, tidak pakai helm, pedagang UMKM bebas pakai trotoar. Ah, Satpol ini di Jakarta, kalau di Makassar saya kira Satpol PP tidak berani bertindak ke pedagang kecil. Kalau di Jakarta menggunakan istilah ditertibkan, tapi ini kalau disorot ya, kalau kalau di Makassar saya tidak pernah lihat Satpol PP menertib, atau saya yang kurang gaul, tapi kira-kira negara menjadi lunak di bulan Ramadan. Saya tidak tahu kalau CCTV ya, yang CCTV itu apakah tilang online tetap berlaku di bulan Ramadan, tapi ini juga saya kira penting untuk kita catat sebagai sebuah fenomena sosial, mengapa aturan-aturan dilonggarkan, atau karena warga negara merasa ini bulan mereka, bulan kebebasan, bulan bebas mengekspresikan. Fenomena lain di bulan Ramadan itu tradisi buka puasa bersama. Eh, Tradisi buka puasa bersama ini kira-kira ya yang khas lokal itu kan tradisi reuni, misalnya reuni teman TK, SD, SMP, SMA, teman kuliah. Itu bulan Ramadan hampir tiap hari ada tradisi begitu. Tapi di era mediatisasi ini mungkin beda sebelum era medsos ya. Sekarang di era sekarang itu eh, buka puasa bersama itu juga pertarungan gengsi sosial. Jadi kepentingan upload di mana tempatnya, siapa-siapa yang hadir. Jadi itu menjadi menaikkan prestise atau derajat seseorang. Eh, jadi hadirlah buka puasa dan derajat Anda akan ditingkatkan. Jadi bukan bukan puasa Anda yang meningkatkan kualitas derajat Anda di mata Allah, tapi dengan kemana Anda berbuka puasa bersama dan siapa yang Anda temani bukber, itu akan menentukan derajat sosial Anda. Ini tadi saya sudah singgung soal ngabuburit. Kemudian ada fenomena lain yang sahur on the road. Ini juga fenomena khas. Uh, Sahur on the road kan biasa beriringan dengan balapan liar itu, yang tengah malam itu. Ada kaitannya dengan itu tadi. Ada mentalitas melawan negara di Ramadan. Jadi sahur on the road ini adalah artikulasi anak-anak muda yang selama ini dikekang. Dia mengekspresikan, pokoknya oke,
di luar Ramadan Anda berpuasa, tapi selama Ramadan kami yang kuasai jalanan, kami yang kuasai malam. Jadi anak-anak muda menjadi penguasa malam, mereka menjadi penguasa jalanan, dan itu mereka jadi sahur bukan sekedar aktivitas mengikuti sunnah Rasul, tapi sahur menjadi ekspresi eh, orang-orang anak-anak muda mungkin yang selama ini cukup lama dikekang dan mereka menemukan ruang artikulasinya selama Ramadan. Oke, ini contoh perbandingan beberapa negara ya tadi terkait eh, di Mesir ada tradisi Mawaid al-Rahman. Di Mesir itu eh, tradisi filantropi. Misalnya orang diundang berbuka puasa, tapi saya tidak tahu di Indonesia ada mirip ini, tapi ini untuk penggalangan dana. Mereka undang buka puasa, tapi siapkan amalan terbaikmu. Ada ada penggalangan dana untuk kepentingan sosial atau kepentingan agama. Ah, di Turki ada istilah iftar Kadirlan. Ini disponsori oleh pemerintah. Ramadan digunakan sebagai ruang politik elektoral. Jadi itu wali kota di sana. Kalau kita di sini biasa tinggi, memang gubernur wali kota bikin buka puasa bersama, tapi orang elitis jadi undang. Tradisi Turki ini tradisi mengundang warga secara luas sebanyak-banyaknya untuk hadir buka, mirip-mirip pesta rakyat lah. Dan ada makanan yang disiapkan di situ. Oh, ada tadi lagi sempat saya baca salah satu artikel jurnal dari Turki, ada juga kebiasaan di Turki itu eh apa ya mirip-mirip ya sebenarnya ini sudah terjadi di kita juga ya, tapi mereka mengistilahkannya eh, eh, suasana Ramadan sudah menjadi ruang komodifikasi seperti Natal. Jadi ya Ramadan juga ya ada ornamen. Kalau di mall kan sudah terasa ini ornamen Ramadan, lagu-lagunya, kemudian hiasan-hiasannya. Oh, tapi tradisi berbuka di sana itu orang eh, ada hiasan-hiasan kembali ke masa kejayaan Kesultanan Turki. Jadi ada wisata sejarah juga kalau tradisi buka puasa di sana. Kalau Malaysia saya kira Bazar Ramadan ini sudah biasa di kita. Mirip-mirip lah tradisi kita dengan Malaysia ini. Kemudian ini saya secara khusus ingin bicara tentang fenomena anak muda. Eh, ini tradisi balapan liar ya di malam balapan liar ini istilah negara. Tapi kan kalau istilah anak-anak muda kan ini mereka mengekspresikan eh, ya ini ada fenomena suasana malam yang sering tapi sound horeg ini belum bukan fenomena Sulsel ya, fenomena Jawa ini, Jawa Timur. Kalau yang perang sarung juga saya kira di Sulsel masih lah, masih tren lah di kalangan anak muda baru ini. Eh, saya 1-2 tahun lalu saya pernah dimintai komentar oleh Tribun. Sekarang ada tren baru perang sarung itu di dalamnya dikasih batu. Jadi memang kayak menjaga tradisi tapi dikasih batu akhirnya jadi tawuran. Jadi perang sarung ini apa ya? Ada tren baru seperti itu. Kemudian balapan liar juga sekarang sudah mulai dimediatisasi lewat divideokan lewat Instagram atau TikTok. Kemudian sound horeg juga saya kira eh, ini sebenarnya saya ingin bilang ini. Di Ramadan itu terjadi kontestasi eh, yang setara semua pihak. Jadi kan kalau teman-teman yang pakai perspektif Marxian, teman-teman kiri biasanya kalau menganalisis Ramadan, selalu perspektifnya adalah di bulan Ramadan ini telah terjadi komodifikasi, di bulan Ramadan ini telah terjadi komersialisasi agama, agama telah dijual sebagai ruang untuk mendapatkan rupiah. Itu dilakukan oleh misalnya ya mall dengan ornamen-ornamen Ramadannya, kemudian
aplikasi-aplikasi, m-banking juga ada selamat Ramadannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan hanya orang-orang berduit yang mengkomodifikasi Ramadan. Ramadan adalah ruang di mana semua orang, bahkan orang-orang yang tidak berdaya dan tak berkuasa pun, itu punya ruang mengekspresikan eh, bahwa saya ada. Sonhorek salah satu fenomena itu, Sonhorek balapan liar itu ruang untuk mengekspresikan bahwa saya patut didengar, maka saya menghadirkan bunyi-bunyian yang menggetarkan menggetarkan Anda. Perhatikan, lihatlah kami. Kami orang-orang kecil, kami orang yang tidak punya uang, kami tidak mungkin tidak bisa bikin buka puasa bersama dengan mengundang banyak orang, siapkan makanan, tapi kami juga layak diperhatikan. Dan Ramadan ini ruang untuk kita saling berebut perhatian. Kita sore hari ini berebut perhatian dengan mendiskusikan Ramadan itu ya. Ini meskipun saya lihat yang terebut perhatiannya tidak sampai ratusan, tapi setidaknya ada juga orang yang jadi itu secara secara antropologis ya. Ramadan ini ruang ruang kita merebut pengaruh kapitalis, merebut pengaruh dengan merebut ruang-ruang publik. Jadi anak-anak muda juga merebut ruang publik. Jadi kita bertarung di ruang publik. Kalau kapitalis merebut ruang publik dengan memasang ornamen-ornamen Ramadan, ujung-ujungnya beli. Kalau Anda ingin menjadi pemuda yang soleh, belilah gamis ini. Kalau Anda ingin menjadi muslimah yang taat, belilah jilbab ini. Jadi ada ruang komodifikasi, sementara anak-anak muda juga ini mengekspresikan bahwa kami aktif loh selama Ramadan, kami pergi sholat berjamaah. Buktinya sesudah sholat berjamaah kami main perang sarung. Kami aktif loh sahur. Kami sahur on the road. Sesudah itu kami balapan. Balapan itu ekspresi bahwa mereka juga bagian dari umat Islam yang mengekspresikan keberagamaannya sesuai sesuai kecenderungan masing-masing. eh ini yang saya mau bilang. Anak muda itu Ramadan itu menjadi ruang pergulatan tata kelola malam. Selama ini malam itu eh eh, biasanya dikuasai setan ya. Sekarang malam itu dikuasai anak-anak muda. Meskipun negara juga melakukan narasi penertiban ya. Polisi sekarang ada tugas tambahan di malam hari melakukan penertiban. Satpol PP melakukan penertiban. Masyarakat sipil juga terbagi dua pihak. Ya orang tua resah, mungkin ketua RT, ketua RW juga untuk menjaga stabilitas harus harus turun lapangan mengawasi anak-anak muda ini. eh Ya ternyata kebisingan malam itu bukan hanya fenomena Indonesia. Dia ada di banyak negara, dia ada di Mesir, ada tradisi Mesaharati. Saya ini mirip-mirip dibangunkan sahur dengan beduk dan pengurus. Ini tapi saya tidak tahu apakah ini beda dengan Sonhorek ya. Kemudian di Arab Saudi ada tunjuk balapan liar di Arab Saudi ada namanya Tafhid. eh Kalau di Arab Saudi tapi sadis ke Arab Saudi ya karena polisinya keras. Dia menangkap dan mengkriminalisasi anak-anak muda yang melakukan sahur on the road. Kalau kita di sini paling ditertibkan, polisi datang bubar, polisi tidak kejar lagi. Eh Kalau di negara-negara mayoritas non-Muslim, ya eh, karena mereka sedikit, mereka sangat khusyuk itu kumpul-kumpul sesama Muslim, bikin tarawih di aula, bikin buka puasa di restoran. Ya mereka tidak bising-bising. Kalau mereka bising-bising, diusir ke dari negaranya orang. Ah, Kemudian di Turki ada istilah drum sahur. Ini tradisi Ottoman. eh Drum sahur itu mereka pakai drum band itu sahurnya. Ya mirip-mirip di kita, tapi kalau kita kan pakai basko, dia pakai drum. Oke, kemudian eh oke saya sampai ke slide terakhir. Saya ingin menyatakan bahwa secara antropologis Ramadan sebenarnya adalah laboratorium pluralism. Pluralisme ideologi, pluralisme bakat, minat, hobi, kecenderungan,
Itu kan pluralisme tadi, Muslim non Muslim, orang tua, anak muda, beda mazhab, beda ini, semua punya ruang. eh Satu, eh, saya kira di Indonesia lah kita belajar tentang pluralisme penentuan Ramadan Syawal itu karena kita mengelola legitimasi negara, legitimasi ormas. Sekarang kita ada kalender Hijriah Global Tunggal dan keterampilan kita untuk mengelola perbedaan itu adalah keterampilan sosial. Jadi Ramadan kira-kira bukan hanya bulan meningkatkan iman dan takwa atau bulan menjadi la'allakum tattaqun, tapi bulan di mana kita melatih keterampilan sosial. Yang kedua, ya saya kira saya tidak usah singgung soal birokrasi itu karena nyatanya birokrasi. Tapi meskipun ada anu ya, ada saya pernah baca hasil riset birokrasi kita itu menjadi kurang produktif di bulan Ramadan. Banyak pelayanan publik yang terganggu selama Ramadan atas nama puasa. Orang datang pagi belum dilayani, orang datang jam 9 kantor belum buka, alasannya puasa, kantor buka jam 10. Jam 12 sudah istirahat, kita datang jam 1 masih istirahat, jam 2 baru buka. Kita datang jam 3 sudah pulang. Ini juga catatan kita tentang bagaimana pengelolaan birokrasi selama Ramadan, kemudian eh, soal toleransi. Jadi ini mungkin yang saya singgung tadi ini bulan untuk semua orang mengekspresikan diri, ada toleransi, ada komodifikasi. Ya, ini juga bulan dulu ada juga bukan komodifikasi, bulan kalau di IPM dulu kita punya istilah bulan ideologisasi. Kenapa bulan ideologisasi? Karena dulu kan kita sering memplesetkan marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah. Kalau anak IPM itu marhaban ya Ramadan, bulan penuh training. Ah, jadi mulai hari pertama sampai dulu tiap Ramadan pengalaman saya kita mulai keluar tinggalkan rumah satu Ramadan dan pulang 29 atau 30 Ramadan. Pulang dengan pakaian kotor. Itu karena sibuk keliling kelola training dari sekolah ke sekolah, dari cabang ke cabang, dari daerah ke daerah. Kemudian poin yang keempat, antropologi juga melihat bahwa malam Ramadan ada malam kontestasi. Mulai kontestasi di masjid pertarungan 8 dan 20 rakaat, kontestasi sesudah salat dengan perang sarung, kontestasi jelang sahur dengan balapan liar, kontestasi dengan sahur on the road, kemudian kita akhiri dengan sholat subuh, kita kunut atau tidak. Apalagi malam malam tarawih juga di masjid-masjid non Muhammadiyah biasanya malam 15 ke atas sudah kunut. Kalau saya kira, tapi sekarang saya bisa tidak khusyuk itu kalau sholat orang kunut. Saya perhatikan siapa yang kunut dan siapa yang tidak kunut di sekitarku. Saya mau lihat siapa yang orang Muhammadiyah, siapa yang tidak. Tapi sayangnya sekarang Muhammadiyah dan tidak Muhammadiyah tidak bisa lagi pakai indikator kunut. Karena banyak orang yang tidak kunut tapi bukan Muhammadiyah. Orang Wahda, orang Hidayatullah, orang Salafi tidak kunut, tapi mereka tidak mengaku Muhammadiyah. Sebaliknya, orang DDI, orang As'adiyah, beda-beda ormas, tapi mereka semua merasa NU. Saya pernah tanya pengurus As'adiyah, kenapa kita tidak kunut? NU kah saya? Tapi padahal dia pengurus As'adiyah, bukan pengurus NU. Kalau kita sebaliknya, Muhammadiyah ini lebih dikenal sebagai organisasi. Jadi eh, sama-sama kita tidak kunut, sama-sama kita tidak tahlilan, tapi belum tentu dia Muhammadiyah. Kalau NU sebaliknya, NU itu bukan lebih identik dengan tradisi. Jadi biar dia As'adiyah, biar dia DDI, kalau dia melakukan ritual-ritual, dia merasa NU. Nah, itulah yang membuat, itulah kritik Prof. Najib Burhani kepada survei LSI. Karena kenapa 50% orang Indonesia merasa NU dan hanya 4,8% orang Indonesia yang merasa Muhammadiyah karena tidak diperjelas definisi operasional variabelnya di survei. Karena masyarakat Indonesia lebih memandang NU itu tradisi. Dia tidak pernah di IPNU, tidak pernah di PMII, tapi mereka merasa NU kalau menjalankan tradisi. Sementara di kita, biar menjalankan tradisi Puritan, tapi kalau mereka tidak di IPM, tidak aktif di Amal Usaha Muhammadiyah, bukan pengurus Muhammadiyah, bukan pengurus cabang ranting atau di AUM, mereka tidak merasa Muhammadiyah. Saya kira
Itu beberapa poin refleksi antropologis dari saya. Semoga apa nanti bertambah di jika cerita kosong gini. Tadi besar sekali harapan moderator ini menambah perspektif dan lain-lain. Tidak sebesar itu karena antropologi itu lebih suka bicara hal-hal kecil. Antropologi itu tidak suka bicara narasi-narasi besar seperti filsafat atau seperti sosiologi. Sosiologi juga suka bicara narasi besar. Terima kasih Nunu Al-Kalamu Mayastrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak, terima kasih atas ini penyampaiannya. Dan ya seperti yang kita lihat tadi bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali kira-kira fenomena-fenomena yang tidak dilakukan di selain di bulan Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan. Misalkan seperti saya, seperti saudara Rizky, nah itu tiba-tiba pakai songko ya di bulan Ramadan selalu rapat songkonya. Nah mungkin beda kalau Katair sudah sering pakai songko ya di luar bulan Ramadan gitu. Nah dan ya Ini kalau fenomena ada teman saya, anak PMII. Dia songko itu identitas NU katanya. Bilang, kenapa biar pakai jeans robek-robek, pakai songko di identitas NU. Wah, sore ini saya melihat sudah banyak anak-anak NU juga di sini. ya dan ya fenomena horeg juga itu sebetulnya sudah ada kak di apa kayak di Pinrang itu kan ada patroli itu Oh, ya ya. bulan Ramadan itu pakai mobil sound besar itu cuma mungkin tidak semegah di apa di Jawa mungkin ya horeg yang kita lihat di apa di TikTok atau mungkin di media sosial. Dan mungkin itu apa tadi yang disampaikan oleh Kak Disa Putra mungkin ada dari teman-teman yang ingin membuka ruang-ruang diskursus ya melihat fenomena-fenomena masyarakat di bulan Ramadan seperti takjil war dan lain sebagainya. Ada dari teman-teman. Oke, mungkin bisa ini Kak, Kak Tahir mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, saya pertegas dulu ke Hadi, ke Dokter Hadi. Ya, Saya ya memang siap. tempat karena kampung saya di Bone dengan tempatnya Muhammadiyah itu 80 kilo. Jadi tahun 90 saya bermigrasi ke Kalimantan Selatan. Oh, ya ya. Walaupun saya sudah kenal IPM dari tahun 90-an. Nah, di Kalimantan lah, turut di Tanah Bumbu itu membentuk komunitas IPM tersendiri di SEMA Muhammadiyah itu. Lalu kembali ke Makassar pada tahun 90 kembali, 92 Ya. bergaul di sini. Itu disclaimer dulu. Baik, Kak Hadi, dalam pandangan Kak Dr. Hadi terkait perspektif etnografi Ramadan, apakah IPM kira-kira di zaman sekarang kan Gen Z tadi sempat disinggung beberapa siklus kehidupan genset akan meneguhkan sains sebagai fondasi ideologis termasuk epistemologisnya Islam berkemajuan. Kira-kira bagaimana dan apa yang seharusnya teman-teman IPM, adik-adik di IPM lakukan? Kalau saya Kak Hadi sejak berapa tahun dari COVID ya, Ramadan COVID itu saya banting setir. Oh tidak, dari tahun 2016-17 lah ketika saya menjadi peracik kopi di kafe setiap Ya. hari itu saya menulis. Menulis jadi kadang 3 puisi 1 cerpen setiap Ramadan setiap hari Ramadan itu jadi orang asik-asik saja dengan fenomena tadi yang Kak Hadi jelaskan, saya asik juga dengan dunia baru saya dan alhamdulillah justru itu lebih produktif. Iya, iya, iya. Jadi saya akhirnya berdampaklah di kehidupan saya siklusnya itu. Menulis bulan Januari, biasa Kak Adil mungkin lihat hashtag-hashtag saya, menulis Iya, bulan iya. Februari, Maret, April, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah.
Kalau sekarang ini saya melihat, ih, di adik-adik IPM ada flyer, weh, ikut deh. Enak sekali ini ada diskusi-diskusi seperti ini karena memang nyambung dengan metamorfosis kehidupan saya. Seperti itu, Kak Adi. Mohon dijawab. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Farul? Langsung ini? Oke Kak, bisa langsung Kak. Ini ini mirip pertanyaan disertasi ini karena pertanyaannya tentang epistemologi. Eh, eh, Baik Kak. Pertama, eh, eh, teman-teman IPM ini sudah mulai membaca tanda-tanda zaman ya. Saya ingat saya pernah berkelakar satu tahun lalu kayaknya IPM itu mengundang Menpora untuk jadi jangan membayangkan generasi baru ini misalnya undang Menpora diskusi buku atau undang diskusi publik bicara tentang ini. Undang IPM, undang Menpora untuk main Mobile Legend. Maksud saya juga waktu itu bilang luar biasa anunya ya. Mungkin saya akhirnya merasa mungkin saya yang sudah terlalu jauh dengan Gen Z itu sehingga tidak paham lagi tentang habitus mereka. Habitus virtual yang oh itu tadi fenomena Ramadan yang belum sempat saya singgung soal habitus virtual itu habitus virtual di game online, habitus virtual di media sosial. eh Ya meskipun tadi kita sempat singgung-singgung ya, banyak daur Ramadan itu daur daur sahur, daur buka puasa, itu kan termediatisasi lewat status. Menu sahurnya apa, pergi sholat berjamaah, update status, kemudian berbuka puasa di mana, dengan siapa, itu semua terupdate selama Ramadan. Jadi sebenarnya kalau di zaman kita dulu ada istilah buku Amalia Ramadan. Itu buku Amalia Ramadan itu kita bawa setiap malam pergi tarawih, kasih tanda tangan pengurus masjid dengan penceramahnya, ditanya, Ustadz, apa tadi tema ceramah tak? Ditulis itu kodong. Sekarang generasi baru ini mengupdate Amalia Ramadannya lewat media sosial dan saya kira itu yang sangat berbeda dari zaman kita dulu. eh Ya, saya tentu saya tidak berpretensi untuk eh lebih pas kayaknya pertanyaan tadi terakhir kita tanya ke pimpinan IPM yang sekarang. Kalau kalau saya yang bicara terkesannya ini petuah-petuah senior untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Tapi eh, menurut saya ada habitus yang mungkin tetap perlu kita pertahankan adalah eh, habitus membaca, habitus menulis, habitus berdiskusi. Sebagaimana tradisi Kak Tahir tadi, terlepas bahwa kita sekarang berada di era media sosial atau audiovisual, era audiovisual yang eh, eh, saya kadang merasa gini ya, saya pernah tanya anak IPM, pernah ada menurut saya kegiatan penting sekali dan penting sekali bagi kita tahu apa yang dibicarakan di sana. Tapi apa produk dari pertemuan itu? Produk dari pertemuan itu adalah konten audiovisual yang isinya cuma muka. Itu kan kalau konten-konten yang 1-2 menit itu, konten yang menggambarkan, ya paling yang tervideo itu kan banner acara, spanduk acara, siapa-siapa pembicara yang hadir. Tapi kita tidak tahu dia bilang apa di situ. Kita tidak tahu apa yang mereka diskusikan. Saya bilang, penting juga bahwa ini era apa ya? Era kalau pinjam istilahnya Irving Goffman, era panggung depan. Orang lebih melihat panggung depannya. Oh, lihat kita wah, IPM bikin acara di hotel mengundang menteri. Eh, tapi kita tidak tahu apakah di diskusi dengan menteri itu IPM menyampaikan saran-saran yang bernas, kritik-kritik yang tajam atau masukan-masukan yang patut dipertimbangkan oleh sang menteri. Ah, saya tanya, tidak adakah yang menulis narasinya? Menulis narasi itu ya mulai dari yang paling dangkal seperti news atau mungkin naik-naik sedikit jadi feature, naik-naik sedikit menjadi opini,
atau bisa seperti Kak Tahir dengan menulis puisi, menulis esai, itu kan bisa menjadi kira-kira pembeda. Kita kan sekarang menjadi sangat FOMO ya, fear of missing out, bahwa ya tidak penting lagi tuh teks. Sekarang yang penting audiovisual. Oke, saya mau bilang ya audiovisual itu penting, penting untuk Instagram, untuk TikTok, tapi untuk masuk ke kedalaman, saya kira IPM harus berbeda dari situ. Kayak Kak Tahir menyebutnya front stage era, era era backstage, front stage kata Irving Goffman. Front stage itu eh, ya kita hanya bisa menunjukkan yang baik-baik saja, seperti politisi lah. Itu bedanya kalau peneliti etnografi. Kalau peneliti etnografi, tidak puas dia dengan, misalnya Anda datang ke sebuah kampung, Anda bertanya ke kepala desa, bagaimana suasana keberagaman di kampung ini, Pak Desa? Pak Desa bilang, oh, kampung ini sangat religius. Oh, masyarakatnya rajin beribadah, tidak suka mencuri, sopan santun. Tapi kalau peneliti antropologi, dia tidak ke kepala desa. Peneliti antropologi itu datang ke hidup langsung di masyarakat. Datang pada saat jam sholat subuh, lihat jam-jam sholat, atau datang ke pasar, lihat ada copet atau tidak, menghadiri pertemuan-pertemuan warga, gosip-gosip di tukang sayur. Oh, ternyata masyarakat sini suka memfitnah, suka mencopet, di masjidnya lebih banyak kambing, yang azan dia tuh mie imam dia tuh sholat lagi sendiri. Kadang kan terjadi di sebuah kampung fenomena seperti itu. Jadi antropologi itu lebih suka melihat sesuatu yang berada di backstage. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap merawat tradisi membaca, menulis, dan berdiskusi. Yang kedua, eh, dan saya kira eh, saran saya kedua ini sudah mulai harus dipetakan dari sekarang. Bagaimana kita melakukan rekayasa masa depan? Dulu kita itu, kalau sekarang kan dulu itu ya Pak Menteri Pendidikan sekarang mendorong itu menjadi tanggung jawab guru-guru agar melakukan bimbingan dan konseling kepada anak-anak kita. IPM ini sudah bisa eh, melakukan rekayasa masa depan, kader-kader kita di masa depan 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan jadi apa. Di Kokam misalnya saya pernah sampaikan, tidak cocok itu Kokam di Pemuda Muhammadiyah. Lebih cocok itu Kokam melatih teman-teman pelajar agar dia bisa dipersiapkan masuk TNI, masuk polisi, agar mereka bisa menjadi panglima TNI masa depan, mereka bisa menjadi Kapolri masa depan. Itu rekayasa masa depan. Karena impossible kita memimpin republik ini tanpa menguasai tentara. Dan rekayasa itu mesti ada. Rekayasa di bidang-bidang lain juga. Tapi sekarang kan tapi sebenarnya di Unismu itu kan sekarang ada beasiswa kader ya untuk teman-teman IPM, ada beasiswa persyarikatan. Dan itu terdistribusi ke banyak program studi. Di angkatan saya, IPM itu dua gitu jurusan favorit anak IPM. Kalau bukan di Fakultas Agama, di Fakultas Pendidikan. Jadi jadi dulu saya pernah dipanggil ketua Aisyah. Kita mau bikin kampus, Institut Teknologi Aisyah. Susah kita cari kader-kader IPM yang basicnya basic teknik informatika, basic komputer. Karena kader IPM itu lebih banyak SAG dan SPD. Bukan bermaksud, karena saya juga SPD, tapi maksud saya untuk rekayasa masa depan kita butuh melakukan diaspora ini, mendistribusi kader-kader kita kalau sekarang tren pemerintah itu mendorong bidang studi STEM, sains, teknik, dan matematika, eh, saya kira IPM juga perlu mengarus utamakan ya. Tapi begini, ada kecenderungan memang anak-anak yang berlatar belakang sains dan teknik itu merasa tersisih di IPM. Dulu angkatan saya banyak cerita. Ada dulu, kecuali Asra ya, Asra itu pengecualian. Asratila, karena Asratila itu dia tidak dia lari dari bidang tekniknya dan lebih banyak baca buku filsafat dan buku sastra. Eh, eh, karena yang laku di IPM itu adalah anak-anak ilmu sosial, anak-anak sastra,
Ya, anak-anak Fakultas Agama kan IPM ini itu anunya. Cobalah berikan panggung terhadap anak-anak yang gandrung di STEM di IPM. Karena kalau habitus kita, habitus kaderisasi, jadi saya dulu wajar saja kita banyak di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Agama. Karena habitus kita training. Training itu butuh guru, butuh instruktur. Jadi wajar saya banyak kader IPM mau jadi guru, mau jadi dai, karena habitus kita, habitus itu, habitus kaderisasi, habitus mubalik. Meskipun habitus mubalik juga sudah mulai berkurang saya lihat karena kurang-kurang mubaliknya IPM ini di generasi belakangan. Nah, jadi itu poin yang kedua ya, melakukan rekayasa masa depan dengan paling tidak kader-kader kita sudah mulai didistribusi di banyak bidang keahlian. Jadi jangan seolah-olah kita menyerahkan pilihan jurusan itu, pilihan prodi kalau mereka mau lanjut kuliah itu nafsi-nafsi kau mau pikir ke yang mana kau nyaman. Yang penting kau sarjana. Tidak, kalau kita berpikir rekayasa masa depan, rekayasa peradaban, harus kita pikir siapa jadi engineer-engineer kita di masa depan, siapa menjadi teknokrat-teknokrat kita, siapa yang menjadi ekonom-ekonom kita. Sudah harus berpikir siapa yang akan ganti Purbaya, siapa yang akan kita persiapkan jadi presiden, siapa yang akan kita persiapkan menjadi panglima TNI dan seterusnya. Eh ya itu ya. Jadi tetap berbasis ya ini yang menurut saya habitus saintifik berbasis jurusan. Kita sudah harus ya meskipun sekarang era multidisipliner tapi kira-kira setiap kader IPM sudah harus memutuskan bidang kepakarannya sejak sekarang seperti apa. Yang ketiga, apa lagi nih? Bagus saran ketiga. Yang ketiga, menurut saya begini, oke, teman-teman tidak sendiri. Saya dulu membayang waktu di IPM, saya merasa bahwa kami berjuang sendiri ini mengurusi pelajar. Kita bergerak dalam satu atmosfer ekosistem Muhammadiyah. Yang sering terjadi adalah Anda merasa sendiri, ayahanda di Muhammadiyah juga merasa sendiri. Ini pengajian-pengajian Muhammadiyah, teman-teman AMM tidak pernah muncul. IPM bikin training, jarang undang ayahandanya tuh. Karena wah, kami yang lebih tahu IPM itu ayahanda apa nggak tahu kami. Itu kan merasa seperti itu. Untung bahkan pernah saya dapat di training materi kemuhammadiyahan juga instruktur IPM yang bawakan. Kenapa bukan anda undang ayahanda? Sibuk ke ayahanda. Jadi kami sendiri yang bawakan ke Muhammadiyahan. Itu juga di prodi saya pernah terjadi. Jadi kami sendiri yang bawakan ke Muhammadiyahan. Jadi akhirnya kita jalan sendiri-sendiri padahal kita berada dalam satu ekosistem. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau kita bergerak dalam satu ekosistem. Anda mau belajar bahasa Inggris. Eh, Anda sibuk misalnya cari uang sendiri untuk pergi kursus bahasa Inggris. Padahal kalau kita bergerak dalam satu ekosistem, ada senior tak namanya Kak Tahir, jago sekali bahasa Inggris. Atau kalau banyak sekali orang anak IP mau belajar bahasa Inggris, bersurat saja ke pusat bahasa Unismu, audiensi dengan Pak Rektor, ini ada 50 anak IPM mau belajar bahasa Inggris. Bisa enggak difasilitasi instrukturnya dari Unismu? Ya, IPM tidak bayar lagi instrukturnya. Nanti Pak Rektor yang bayar honornya itu instruktur. Itu contoh sederhana ya, bagaimana kita bergerak dalam satu ekosistem bahwa perjuangan ini perjuangan peradaban. Jadi harus bergerak berjamaah. Saya kira itu tiga poin mau dulu. Saya kira masih ada 4, 5, 6 dan seterusnya, tapi saya khawatir tidak dipanggil malah lagi IPM kalau saya kasih keluar semua ya saran-saranku hari ini karena terlalu banyak sarannya. Saya kira begitu kata Tahir, tapi saya kira kata Tahir tadi hanya menguji itu. Kata Tahir sebenarnya kata Tahir lebih bagus berilah motivasi untuk adik-adik kita sore hari ini. Terima kasih. Waduh, Ya, masih Assalamualaikum. capek nih Olimpiket Pak Hadi. Muktamar. Terima Siap, kasih siap, Kak siap. Dr. Hadi. Ya, siap Selamat. Kak Tahir ya. Ya, terima kasih Kak atas ini jawabannya tadi Kak Tahir juga. Nah ini Kak ada di kolom chat juga ini apa sebenarnya sejauh mana makna dan budaya Ramadan itu mengalami deviasi dari kondisi idealnya. Tak di luar terkesan layaknya festival makanan yang justru membuat kita semakin konsumtif. Sejumlah tren jika diamati justru menjauhkan kita dari dimensi esoteris Ramadan.
Nah, mungkin itu Kak satu pernyataan mungkin melihat fenomena Ramadan dan mungkin bisa ditanggapi Kak. Oke, saya lihat ini kebiasaan kader-kader Muhammadiyah itu berpikir puritan. Kader-kader Muhammadiyah itu katanya puritan mulai dari aspek ibadah. Saking puritannya, Pak Din Samsudin pernah bilang orang Muhammadiyah itu Muslim minimalis. Muslim minimalis itu sudah sholat, untung kalau masih sholat sunat, langsung tinggalkan masjid atau tinggalkan jamaah. Karena kalau banyak-banyak doa-doa nanti dibilang bid'ah. Banyak tambahan-tambahan yang tidak jelas dalilnya. Bukan hanya puritan dalam aspek ibadah, kader Muhammadiyah juga puritan hingga aspek aspek sosial dan muamalah, termasuk politik. Pak Hajrianto Tohari pernah bilang, saking puritannya itu kader Muhammadiyah, eh, itu yang membuat kader Muhammadiyah tidak bisa bertahan di dunia politik. Itu kata Hajrianto. Kenapa? Kader Muhammadiyah yang ke politik itu lebih banyak trial and error. Setelah error, kembali ke Muhammadiyah. Lebih suka berpolitik di Muhammadiyah dibanding bertarung dengan politisi sungguhan. Karena puritan, apa indikator puritan ya di dunia politik itu satu, banyak hal-hal yang subhat ya, saling menyikut, politik uang itu harus dilihat secara ini ya. Kalau orang Puritan melihatnya, oh ini dunia politik, dunia yang penuh lumpur dan duri. Lebih bagus saya menarik diri, nggak cocok saya di politik, saya nggak cocok main kotor-kotor begitu. Tapi kita suka atau tidak suka, kebijakan-kebijakan publik harus diputuskan di dunia yang kotor begitu. Makanya saya suka sekali tuh pernyataannya Gus Baha. Dia bilang, kalau orang kafir punya uang 100 juta untuk menegakkan kekafirannya atau kejahatannya, maka jihad bagi seorang yang beriman yang punya 200 juta, menggunakan 200 jutanya itu untuk menegakkan keimanannya, menegakkan keberislamannya. Nah, itu analogi Gus Baha ya untuk menunjukkan bahwa kalau di dunia yang centang perenang seperti itu, harus ada ruang-ruang ijtihad. Saya pinjam lagi siapa? Anies Mata. Anies Mata, mantan Sekjen PKS. Ini bukan pernyataan lisan. Dari bukunya saya kutip, di Integrasi Politik dan Dakwah. Itu buku saya, saking seringnya saya ceramai Pak Iskandar Tompo soal filsafat politiknya Anies Mata. Pak Iskandar Tompo, Ayahanda Pak Iskandar Tompo almarhum minta, mana bukumu itu, mana bukumu? Sini tuh buku, saya mau baca baik-baik daripada kau cerita. Akhirnya buku itu sampai Pak Iskandar meninggal saya tidak pernah minta lagi. Tapi ada poin di buku itu bilang begini. Kalau kita masuk hutan hutan rimba belantara, eh, kita tidak bisa menegakkan kemanusiaan kita, atau kita tidak bisa keluar hidup-hidup kalau kita tidak lebih buas dari binatang buas. Weh, sadisnya ini Anies Mata. Kalau kita masuk hutan rimba belantara dan isinya binatang buas, kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup kalau kita tidak lebih buas dari binatang buas. Nah, dia kasih analogi lain lagi. Kalau kita nonton pertandingan sepak bola, mana yang kita ingat? Kartu kuning, kartu merah, atau jumlah gol? Ya, mungkin ada yang dari kita yang ingat jumlah kartu kuning, jumlah kartu merah. Tapi yang akan dikenang orang, yang akan menjadi sejarah adalah berapa jumlah gol dan siapa yang memenangkan pertarungan. Anies Mata bilang, ya, kalaupun kita curang dalam permainan, kalau kita yang menang, itu wasit yang akan mengetuk pintu rumah kita. Ah, itu analogi yang ya ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal bagaimana kita bertahan dengan situasi yang centang perenang. Terlalu panjang prolognya. Saya hanya mau komentar tadi pernyataannya Hidayat itu. Ini Hidayat juga sebenarnya menganut paradigma Puritanisme. Puritanisme Ramadan. Ada idealitas Ramadan, ada yang tidak. Uh, di antropologi itu ada yang disebut dengan istilah relativisme kebudayaan. Uh, di, kita tidak boleh menghakimi suatu kebudayaan itu lebih tinggi atau lebih rendah. Kita tidak bisa menghakimi kita lebih baik dari orang lain, budaya kita lebih baik dari budaya komunitas yang lain, dari etnis terpencil. Kita tidak bisa menghakimi komunitas tertentu, komunitas yang anak dalam atau komunitas
pinggiran sebagai orang yang tidak beradab dibanding kita yang lebih beradab. Nah, demikian pula halnya memandang Ramadan. Misalnya, ya ini eh, ya menggunakan istilah esoterik, pergulatan batin Ramadan, eh, menggunakan kata makna budaya Ramadan dan ada deviasi dari kondisi ideal. Eh, Seingat saya pernah tulis dulu ya beberapa tahun, bukan beberapa tahun, ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya menulis Muslim Tanpa Masjid, ya meminjam judul bukunya Kunto Wijoyo di judul artikel. Eh, saya bicara tentang fenomena Ramadan. Eh, Kan kalau kita bicara ibadah ideal Ramadan, kita bicara sholat 5 waktu di masjid, kita bicara tadarusan minimal one day one juz, kita bicara tarawih tiap malam tidak bolong-bolong. Tapi waktu itu saya merefleksikan, eh, saya bercakap-cakap di pinggir jalan dengan seorang penjual pisang hijau, dengan penjual es kelapa yang di Almarkas kalau saya tidak salah ya waktu itu. Dia bilang, dia tiap hari menyaksikan orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat. Tapi, nah saya ini Pak, kuliah lihat jualan sholat, tapi tidak sempat. Makanya banyak sekali pelangganku itu kalau orang sholat tarawih. Dan jadi, kalau kita bicara idealitas Ramadan, kira-kira mana yang ideal? Misalnya menghabiskan waktu dengan totalitas kehusukan beribadah tarawih dengan seorang pedagang kecil, pedagang es kelapa yang justru di bulan Ramadan ini dia bisa memaksimalkan pendapatan ekonomi keluarga untuk anak-anaknya hidup layak. Anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Eh, Bisa jadi suasana esoterisme yang kita sebut dimensi esoterik itu ada orang yang menikmati esoterisme mungkin dengan ritual sholat tarawih dengan diimami dengan imam yang bagus bacaannya. Tapi ada juga orang yang menikmati esoterisme itu dengan melayani pelanggan-pelanggan yang datang sepanjang Ramadan. Itu juga pergulatan, pergulatan esoterik. Kalau kaitannya dengan festival makan-makan dan justru membuat kita semakin konsumtif, eh, eh, kalau saya begini ya, itu saya kembalikan ke selera tiap orang. Meskipun Ramadan mendorong kita untuk ini, tapi saya ada pada dimensi kalau yang takjil-takjil yang pinggir jalan itu menurut saya anulah ekonomi orang kecil. Kalau yang saya malah memaknai konsumtivisme itu kalau tiap hari kita bukbernya di hotel berbintang atau membeli makanan-makanan mewah yang ini. Kalau di bukber-bukber pinggir jalan baru kita rame-rame. eh, saya tidak memaknainya konsumtivisme. Saya memaknainya itu berbagi dengan orang-orang kecil, kebersamaan, silaturahmi yang semakin kuat. Memang kalau eh, saya pinjam lagi dari Pak Anies Mata, dia pakai istilah begini, indikator Muslim produktif itu indikatornya adalah seberapa banyak uang pulsa bulanannya. Nah, itu indikator Muslim produktif. Karena katanya uang pulsa itu indikator bahwa kita menginvestasikan uang untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, dan mengintensifkan komunikasi dengan dunia luar. Bisa jadi selama Ramadan mungkin pengeluaran kita untuk konsumsi meningkat, tapi pengeluaran konsumsi itu bernuansa silaturahmi yang lebih intensif. Jadi ini anu ya, saya tidak ingin berangkat misalnya pakai narasi hadis atau ya saya kira ukuran berlebih-lebihan, ukuran ini saya kira kembali ke masing-masing orang. Yang jelas kalau eh, takjil-takjil saya kira tidak ada yang berlebih-lebihan di situ. Kalau lain cerita kalau berlebih-lebihan, tapi berlebih-lebihan misalnya tiap hari eh, kita di restoran mahal, di hotel berbintang ya. Jadi itu ya, itu poin kalau di dalam perspektif antropologi tidak. Jadi antropologi itu makanya antropologi itu disebut juga ilmu kaum penjajah. Dulu pemerintah kolonial Belanda ada itu punya penjajah-penjajah itu dibekali ilmu indologi, ilmu tentang Indonesia, gambaran etnografis tentang Indonesia itu digambarkan memang kepada eh, orang-orang yang mau bertugas di Indonesia. Bagaimana sistem kepercayaan di Indonesia, bagaimana budaya di Indonesia.
termasuk bagaimana Belanda menaklukkan Aceh lewat Snoekoe itu Snoekoe itu kan dulu belajar ke Mekah, kemudian pergi ke Aceh, dikenal sebagai ulama. Tapi tugasnya apa Snoekoe di Aceh itu? Dia menulis bagaimana budaya orang Aceh, bagaimana caranya orang Aceh bisa ditaklukkan, dan dia kasih rekomendasi ke pemerintah kolonial Belanda. Semuanya Anda bisa atur kecuali satu. Jangan larang orang Aceh untuk beribadah, jangan larang orang Aceh untuk pergi tanah suci. Dengan rekomendasi Snoekoe akhirnya Aceh bisa ditaklukkan Belanda. Itu ilmu antropologi dia pakai, itu ilmu etnografi dia pakai. Saya kira masa penjajah bisa pakai ilmu ilmu etnografi, eh, kita yang berdakwah tidak bisa pakai ilmu antropologi. Saya kira itu poin saya. Terima kasih. Mohon maaf. eh, oh, 5 menit lagi ya. Ini sekarang berarti 8:12. Saya kira cukup Farul ya, karena Farul bilang 5 menit lagi Kak. Dia bilang 1 menit yang lalu. Oke, saya Eh, kira cukup Pak Farul. Ini sudah menjelang buka puasa. Siap Kak, terima kasih atas jawabannya. Dan memang ya kalau kita melihat fenomena Ramadan ini kan terjadi juga solidaritas mekanik ya kalau Durkheim bilang gitu. Jadi ada nasib dan sepenanggung yang sama merasakan rasa lapar dan juga menikmati buka puasa. Mungkin itu Kak, mungkin eloknya Bapak memberikan closing statement kepada teman-teman untuk materi kita ini. Baru saya sebagai moderator menutup. Oke Kak, silakan Kak. Oh, ada lagi istilah closing statement di sebentar. Lebih saya mau berbagi tulisan saya berapa tahun yang lalu ini. Lama nih. Eh, terbaca nih tulisan saya tak? Eh, ini butuh waktu. Ya, kalau Anda sudah bisa download tulisan saya, berarti itu sudah closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan Wah, di-download dulu sebelum sebelum Zoom-nya ditutup. Siap, Kak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya hari ini dan teman-teman juga sudah beberapa keluar ini sepertinya sudah berburu takjil ya, pergi cari takjil di luar. Mungkin terima kasih Kak atas Ya. kesempatan waktu. Tak mungkin sekedar informasi untuk teman-teman nanti ya Kak Hadi juga akan menutup ya kegiatan kita ini apa diskusi kita di tanggal 17 Maret ya 2026 ya melihat bagaimana menjelang Lebaran begitu. Mungkin itu saja saya sebagai pemandu acara pada diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kegiatan yang mungkin agak ini tersendak atau beberapa hal yang mungkin agak kurang ya di dalam kegiatan kita dan serasa di bulan Ramadan ini apa manusia-manusia itu cepat ini untuk memaklumi ya atau saling memaafkan satu sama lain. Mungkin itu saja Kak, terima kasih Kak Tahir juga, terima kasih sudah datang Kak, join dan teman-teman insya Allah juga nanti tanggal 26 itu kita masih ada apa narasumber di Sisa Makasaratillah. Mungkin itu saja Kak, terima kasih nun wal kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit Kak warahmatullahi Tahir, wabarakatuh. teman-teman Siap, Pak IPM. Hadi. Sehat, Ya, Pak ya, Dokter. Ya. ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Izin live. Baik Kak, ye. Udah ada foto-foto apa, Rul? Oke, lanjut. Mantap lagi. Cari Pak Buka dulu, cari Pak Buka.